PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai. Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Artinya ini terus titik temu, untuk mencari titik temu, apa memang terus akan gondok-gondokan terus gini, Gus? Siapa yang membuat kisru itu berhentikan? Karena tidak sesuai dengan standar moral Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan standar moral ulama. Si PKB melihat adanya surat edaran tersebut gimana? Itulah kelucuan. Kan kalau gini deh, kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video, pembelaan, macam-macam, itu artinya ada sesuatu makin jelas. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang kemudian publik seakan-akan dilibatkan, ini masalahnya jelas. Nanti pansus akan bertanya satu-satu gimana keputusan-keputusan menteri, bagaimana, semua itu. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Lo kok dijawab dengan video? Nah, ada hubungannya sama sekali itu. Karena apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. Karena DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia, dari sejumlah fraksi. Bukan hanya satu fraksi, semua fraksi sepakat, tidak ada satu pun tidak. Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali. Boleh dijelaskan nggak, tapi sebetulnya seperti apa sih yang terjadi hubungan antara PKB dan PBNU saat ini gitu? Karena kan yang sebelumnya di kepemimpinan Kiai Said Akhil itu kan tidak mencuat ya, berbeda pandangan seperti ini. Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Apa itu, Gus? Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah yang paling besar di parlemen ini. Itu loh nggak pernah Jadi PKB merasa kepemimpinannya ya dengan PBNU bukan sebagai lembaga. Iya, orang per orang, orang yang ada di situ, tanya ada di bawah itu. Kenapa suara PKB bergerak naik? Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi ketika Gus Ipul, jadi itu melecehkan suara-suara Nahdien yang memilih PKB dong. Jadi ketika Gus Ipul bilang PKB malah melecehkan atau tidak menghormati PBNU, itu tidak seperti itu gitu ya? Tidak ada, mana PBNU kok tiba-tiba gila hormat gitu. Nggak ada hubungannya. Kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati. Maksudnya gimana menghormati? Itu juga menghormatinya begitu, menjalankan apa yang menjadi ideologi perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah, seperti juga Nahdlatul Ulama. Untuk menyelidiki dan akar-akar permasalahan ini seperti apa, lalu ujungnya untuk mengupayakan islah. Kalau PKB bakal melihat itu gimana? Beda kolam.
PKB bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Bagaimana ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan itu mau mengevaluasi partai politik. Kenapa? Ya evaluasi aja semuanya. Jadi Partai politik di Indonesia kan banyak. Evaluasi. Putusannya ini diapakan nanti? udah ada rencana mau ketemu gitu apa udah ada komunikasi? Nggak ada. Berarti kira-kira langkah dari PKB terhadap utusan itu kira-kira gimana nanti? Putusan apa itu? Jadi ada PBNU itu mengutus dua Ya janji. itu sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan. Kalau mengevaluasi silakan evaluasi semua. Mengevaluasi Indonesia juga boleh. Gus, berarti PKB tidak ada respon khusus atau sikap khusus ya soal PBNU mengutus dua orang ini? Itu tadi bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai. Artinya ini terus titik temu untuk mencari titik temu apa memang terus akan gondok-gondokan terus gini Gus? Siapa yang membuat kisruh itu berhentikan. Yang membuat kisruh berhentikan. Karena tidak sesuai dengan standar moral Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan standar moral ulama itu. Membuat pernyataan yang kisruh-kisruh itu. Terus kalau ada praduga gitu terkait penyelenggaraan pansus angket haji itu untuk mendiskreditkan mungkin Menak yang adiknya ketua PBNU, menurut Gus itu memang sebenarnya bukan masalah pribadi ya terkait angket itu. Pansus haji. Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu tolong buktikan. Kalau tidak terbukti maka itu contempt of parliament, mengganggu kinerja anggota DPR. Yang dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan, bukan hanya PKB, seluruh partai politik diputus di paripurna. Mana pribadinya? Jadi tudingan untuk kepentingan pribadi itu menurut saya tudingan yang melecehkan keputusan paripurna. Angket. Gus, Kalau sebetulnya pembentukan- bisa di Kalau pembentukan pansus ini dari PBNU itu gimana Gus? Karena pembentukan pansus elit PKB ini kan setelah adanya pembentukan pansus angket haji ini. Nah, itu gimana? Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Nggak ada itu. Berbeda. Maka dengan sendirinya nggak ada pansus itu. Nggak ada.